Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sel elektrokimia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persamaan reaksi redoks, maka hari ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah rangkaian sel tempat berlangsungnya proses reaksi reduksi dan oksidasi dari suatu reaksi kimia. Dalam rangkaian tersebut, ada yang disebut dengan katoda, ada yang disebut dengan anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reduksi, dan anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Dalam sel elektrokimia, kedua tempat tersebut biasanya dikenal dengan nama KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Itu artinya katoda tempat terjadinya reduksi dan anoda tempat terjadinya oksidasi. Nah, sel elektrokimia itu ada dua macam. Pertama, ada yang disebut dengan sel volta, dan kedua ada yang disebut dengan sel elektrolisis. Sel volta adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Sedangkan kalau sel elektrolisis itu reaksi kimia yang dapat berlangsung bila ada bantuan dari energi listrik. Nah, selanjutnya kalau sel volta, katoda bermuatan positif dan anodanya bermuatan negatif, sehingga dikenal dengan istilah KPAN atau kapan. Sedangkan kalau dalam sel elektrolisis, katoda itu bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif, sehingga dikenal dengan istilah KNAP, KNAP. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam mengenai sel volta lebih dahulu. Pembahasan sel volta akan Ibu bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Mohon dipahami. Dalam sel volta, kalian akan mengenal istilah potensial sel. Apa itu potensial sel? Potensial sel adalah gaya gerak listrik, di mana setiap logam yang ada di bumi ini mereka memiliki potensial listriknya sendiri-sendiri. Nah, untuk menentukan seberapa besar potensial listrik tersebut, para peneliti melakukan suatu penelitian yang terstandar dengan menggunakan elektrode H pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan ATM. Mereka dapat menentukan berapa potensial standar dari setiap unsur-unsur logam tersebut. Nah, kemudian dari potensial sel ini dikenallah potensial reduksi standar. Kenapa dikenal sebagai potensial reduksi standar? Karena reaksi yang terjadi dalam rangkaian ini semuanya berada pada bagian reduksi. Nah, di sini Ibu menuliskan ada beberapa. Ada besi dengan potensial reduksinya sebesar negatif 0,44. Ada perak dengan potensial selnya positif 0,88. Ada yang positif dan ada yang negatif. Apa ini bedanya? Ada yang tahu? Nah, kita akan lihat di sini. Bedanya antara yang positif dan negatif, perhatikan. Ini 0 untuk H. H ini yang di sini itu adalah
elektrode H standar yang tadi digunakan untuk menentukan berapa potensial reduksi standar dari unsur-unsur yang lain. Jadi, itu kenapa dia dijadikan standar, karena di sininya 0. Nah, kemudian apa bedanya yang positif dengan yang negatif pada E0 selnya? Nah, semakin dia positif atau positifnya semakin besar, atau kalau dari tabel ini semakin dia ke atas, maka reaksi semakin mudah mengalami reduksi. Tapi semakin harga E0-nya rendah atau semakin negatif, maka semakin mudah mengalami oksidasi. Nah, ini yang berwarna kuning ya, untuk menjadi pengingat kalian. Lanjut, kemudian ada potensial sel standar. Potensial sel standar ini digunakan apabila dibandingkan atau ada dua reaksi yang diadu beda potensialnya. Kalau ada dua reaksi, seperti ibu kembali dulu yang ini. Nah, seperti ini. Yang positif dengan yang negatif, mereka diadukan atau mereka direaksikan, tentu akan ada yang namanya beda potensial. Nah, cara untuk menghitung beda potensial bagaimana? Ini cara menghitungnya, di mana E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau dengan kata lain, karena reduksi itu katoda, maka dapat disebut juga dengan E sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Sampai sini dapat dipahami? Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, pada soal berikut sudah diketahui berapa harga E0 dari unsur Zn dan unsur Cu, disertai dengan persamaan reduksinya. Nah, pertanyaannya, hitunglah potensial sel yang dihasilkan dari kedua elektroda tersebut. Yang dicari adalah potensial sel, dan inilah potensial sel. Berarti kalian harus dapat menentukan dulu mana E0 yang merupakan reduksi dan E0 yang merupakan oksidasi. Ini bisa dilihat dari tanda plus minusnya, atau siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Di antara kedua ini, mana yang lebih besar? Ya, Cu, karena di sini bertanda positif, sedangkan Zn bertanda negatif. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, semakin besar harga E0, maka semakin mudah mengalami reduksi. Itu artinya antara Cu dengan Zn yang akan menjadi reaksi reduksi adalah Cu. Jadinya positif 0,34 dikurangi negatif 0,76. Jadinya seperti ini persamaannya untuk mendapatkan berapa potensial sel dari kedua elektrodenya. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua. Pada gambar di bawah ini, manakah yang bertindak sebagai anoda dan katoda? Kemudian, kemanakah arah elektron akan bergerak? Serta bagaimana reaksi selnya? Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar ini ada dua buah gelas kimia, di mana yang satu berisi larutan FeSO4, yang satu berisi larutan CuSO4, di mana pada larutan FeSO4 dicelupkan elektrode Fe, sedangkan pada larutan CuSO4 dicelupkan elektrode Cu, di mana pada keduanya dihubungkan dengan sumber listrik untuk menghitung berapa besar beda potensialnya. Nah, selain itu, pada kedua gelas kimia tersebut
untuk menetralisir pergerakan dari ion-ion yang ada di dalam gelas kimia tersebut, dicelupkanlah jembatan garam, di mana jembatan garam ini berisi garam-garam yang berasal dari sisa asam kuat dengan sisa basa kuat. Nah, perhatikan. Kembali ke soal. Manakah yang bertindak sebagai anoda dan manakah yang bertindak sebagai katoda? Pertama, kalian harus dapat menentukan dulu reaksi reduksi dari Fe dan Cu, dan melihat juga berapa potensial reduksi dari masing-masing unsur tersebut. Nah, perhatikan di sini. Fe dengan reaksi reduksinya dengan beda potensial, dengan E0-nya negatif 0,44, sedangkan Cu E0-nya positif 0,34. Nah, dari sini siapa yang menjadi katoda atau siapa yang mengalami reaksi reduksi? Ya, yang mengalami reaksi reduksi adalah Cu, sedangkan Fe yang mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi itu berlanjut di mana atau terjadi di mana? Di anoda. Benar sekali. Berarti Fe-nya menjadi anoda dan Cu-nya menjadi katoda. Kemudian, kemana arah elektron akan bergerak? Tentu kalian masih ingat bukan? Kalau oksidasi itu reaksi apa? Kalau berkaitan dengan elektron, melepaskan elektron atau menyerap elektron? Ya, melepaskan elektron. Itu artinya elektron akan bergerak dari mana? Dari anoda atau dari katoda? Ya, dari anoda, karena di anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Nah, jadi elektron akan bergerak dari Fe menuju Cu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, tuliskan reaksi selnya. Apa yang terjadi pada anoda dan katoda? Reaksi selnya adalah sebagai berikut. Pada katoda itu kan tempat terjadinya reduksi. Maka di sini berisi reaksi reduksinya, sehingga di sini tidak diubah, tetap sama dengan sumber awalnya. Nah, dan E-selnya juga tidak berubah dari minus menjadi plus atau dari plus menjadi minus. Sedangkan pada anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan di sini dari sumber awalnya ini adalah reaksi reduksi. Jadi harus dibalik reaksinya. Nah, karena dia dibalik reaksinya, maka E0 selnya juga akan berubah. Yang tadinya bertanda negatif akan menjadi bertanda positif. Dan seperti inilah hasilnya. Ini adalah reaksi sel. Lanjut, contoh soal yang ketiga. Nah, dari contoh soal yang tadi yang kedua, tuliskan bagaimana notasi sel atau diagram selnya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan apa yang terjadi pada reaksi sel di nomor 2. Sekarang tinggal tuliskan bagaimana notasi selnya. Nah, untuk mengingat bagaimana cara kita untuk membuat notasi sel, patokannya adalah AD kakak, di mana AD itu untuk anoda dan kakak itu untuk katoda. Kalau anoda itu E0-nya kecil, kalau katoda E0-nya besar. Dengan kata lain, kalau E0 lebih mudah mengalami oksidasi, sedangkan kalau E0-nya besar, reaksi tersebut lebih mudah mengalami reduksi. Jadinya, di sebelah kiri itu pertama yang ditulis adalah reaksi oksidasi. Sedangkan sebelah kanan
itu yang ditulis adalah reaksi reduksi. Dan ini yang ada dua tiang kecil, ini menandakan jembatan garam. Dan yang ini, yang tiang satu kecil, ini menandakan ini ada di reaktan dan yang satunya ada di produk. Begitu juga di sini. Ini di reaktan dan ini di produk. Gitu, sampai sini dapat dipahami? Nah, pembahasan Ibu kali ini sampai di sini dulu. Sampai di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.